fenomena ijazah palsu ini sebetulnya, kalau mau saya katakan, kalau bicara trennya sekarang tidak terlalu buruk sebetulnya. Ketika proses peralihan rezim tahun 99 dan 2004 kemarin, itu yang banyak sekali. Jadi ketika terjadi pergantian rezim kan kemudian banyak anggota DPR kita waktu itu kualitasnya agak buruk ya. Baik. Mantan tukang ojek, mantan preman tiba-tiba masuk parlemen dan tidak punya ijazah. Nah, tahun 99 tahun 2004 itu yang saya kira kasusnya agak cukup besar pada saat itu. Pak Menteri, mungkin Anda mau bertanya? Kalau yang di perguruan tinggi ini setelah fenomena yang terjadi muncul di lapangan, itu adalah ada seseorang, dia itu tidak kuliah tapi dapat ijazah. Ini yang sehingga tidak pernah kuliah dapat ijazah, ini yang harus kita lacak. Kami punya namanya pangkalan data pendidikan tinggi. Di pangkalan data kami punya data mahasiswa se-Indonesia, 7 juta mahasiswa kami punya data. Sehingga dalam jumlah ini kami lacak. Si A dari universitas apa, proses pembelajaran gimana itu ada. Begitu itu muncul di tempat kami, apakah itu hanya legalisir Pak Putu, hanya ini, kami bisa lacak itu. Legalisir muncul pada kami, NIM-nya siapa, di situ akan keluar. Oh ini NIM-nya orang lain, maka ini ijazah palsu. Pada tahun 2016 ini tidak main-main, memalsu ijazah luar negeri, untuk sekolah di luar negeri, mengambil S2 di luar negeri. Ternyata di sana gagal kuliahnya. Tapi setelah itu kami lacak, tolong dicek, dia setelah menjadi dokter di Indonesia, komplot lagi. Kami akhirnya apa? Tolong dilacak, kebetulan dilacak di sana tidak melakukan dapat ijazah aslinya, tetapi pemalsuan ijazah itu. Akhirnya apa? Dia tarik ijazahnya, tarik doktornya, kemudian dipecat dari PNS-nya. Ini terjadi. Baik. Mas Tony, ya, Anda main juga di tingkat untuk memalsukan tingkat strata 1, S1, S2 sampai S3? Sampai S2 sudah pernah. Bisa cerita nggak gimana kalau modus yang Anda mainkan tuh kayak apa? Jadi kalau S2 dia meminta penerbitan belangkonya ya kita pesan lagi pada yang bikin. Itu kan belangkonya kan asli ya, ada yang asli. Nah kalau Anda main yang belangko asli atau yang palsu? Ya kalau dari pemasoknya kita terima katanya asli. Tapi kalau menurut kita kalau sesuatu prosesnya tidak benar, ya saya rasa tidak ada yang asli, berarti semuanya permainan. Nah, Anda tadi bilang Anda dapat belangko asli. Itu Anda dapat dari mana? Ada pemasoknya, Pak. Kalau saya kan tidak ini, hanya sebagai mediator saya. Setahu saya belangko itu salah satunya yang punya, yang bisa mengeluarkan adalah Kemendiknas. Apakah Anda bermain dengan oknum-oknum di sana? Oh, tidak. Saya tidak sejauh itu sampai ke sana. Oke. Nah, terus Anda dapat barang belangko yang asli itu? Ada di Jakarta, ada tuh yang menyediakan. Itu sudah menjadi rahasia umum, Pak. Oke. Bahkan sampai di website pun sudah menyediakan.